Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Dandi Ari di Dapur Dandi. Maaf, udah agak lama ya saya nggak bikin lagi video tentang masakan ini. Baru sempat hari ini. Oke, biasanya kita memasak makanan atau masakan yang berasal dari daerah saya, dari Tasikmalaya. Sekarang kita mau jalan-jalan sedikit agak jauh ke Sumatera Barat, tepatnya ke Padang. Ya, kita bikin masakan Padang karena masakan Padang salah satu masakan yang favorit saya juga ya. Tapi masakan Padang kali ini masakan Padang yang sehat ya, karena kita tidak menggunakan santan, tidak ada proses menumis juga ya. Namanya sampade dagyang atau asam pedas daging. Kalau misalnya orang Padang pasti sudah pada tahu ya. Oke, langsung kita ke bahan-bahannya. Ini adalah daging sapi. Saya menggunakan 1 kg, bebas mau menggunakan daging bagian mana saja silahkan. Terus untuk bahan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga jahe. Untuk ini adalah bahan-bahan untuk wangi atau aroma. Ada serai, ada daun jeruk, ada lengkuas dan juga khas Padang biasanya memakai ini ya, daun kunyit. Terus untuk pedasnya saya menggunakan cabai giling kurang lebih sekitar 2 ons. Saya menggunakan 2 macam cabai keriting seperti ini, pada tahu ya. Cabai keriting dan juga cabai tanjung atau cabai yang besar seperti ini. Masing-masing 1 ons, digabung sekitar 2 ons, lalu kita giling atau kita haluskan seperti ini. Untuk bumbu rempahnya saya menggunakan kapulaga, terus ada pala ini, terus ada cengkeh sekitar 4-5 batang cengkeh ya. Dan ini yang paling penting nih, ini adalah asam, 2 macam asam. Ini namanya asam glugur. Asam glugur seperti ini ya. Dia kayak lembaran gitu, dan juga asam kandis. Jadi biasanya kalau masakan-masakan Sumatera menggunakan kedua asam ini ya. Atau misalnya nggak ada, salah satunya boleh. Kalau misalnya tanya di mana belinya, saya sih di supermarket ada ya ini, atau misalnya di pasar, di tempat bumbu-bumbu gitu biasanya ada. Terus ada kentang ya. Ini sebenarnya optional aja. Kalau mau pakai kentang silahkan, mau enggak juga boleh ya. Oke, ini sementara kita langsung aja ke proses memasaknya ya. Ini air sekitar 2 liter lah. Langsung saya didihkan. Terus nanti kita langsung masukin si dagingnya ya. Jadi ini tidak proses menumis. Kita masukin aja langsung semuanya dagingnya. Seperti ini. Dipotong-potong ya kurang lebih sebesar inilah ya. Biar gampang makannya dan juga biar cepat matang. Kalau misalnya tidak mau menggunakan daging, sampade ini ada 2 macam. Ada juga menggunakan ikan. Tapi kalau kita menggunakan ikan, prosesnya agak berbeda. Kalau ikan nanti kita masukin di terakhir setelah bumbu-bumbu matang, baru ikannya kita masukin. Biasanya ikan yang digunakan ikan-ikan laut yang berdaging tebal ya, seperti tongkol atau misalnya tenggiri. Ya, ikan-ikan yang cukup besar lah kita potong-potong, nanti kita masukkan di terakhir. Oke. Kita biarkan mendidih airnya. Dan juga kita masukin bahan-bahan aromatiknya seperti serai. Saya geprek sebentar. Terus lengkuas. Seperti ini, masukin saja. Daun jeruk kurang lebih 4-5 lembar. Dan juga daun kunyit ya. Saya pakai 1 lembar cukup. Ini rasanya kuat sekali. Nah, sambil menunggu ini daging ini agak empuk, kita akan mempersiapkan bumbu-bumbu yang dihaluskan ya. Seperti ini, bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga jahe. Oke, saya sementara mau potong-potong dulu. Terus kita nanti tumbuk. Mau menggunakan blender juga boleh. Saya biasanya lebih sering memakai ulekan seperti ini karena menurut saya
lebih enak, tidak terlalu halus gitu ya. Oke, nanti saya mau potong-potong dulu bahan-bahan yang dihaluskan. Saya mau menggerus bahan-bahannya. Kita ketemu lagi, oke? Oke, baik lagi. Ini si dagingnya sudah mulai mendidih. Sekarang saatnya kita masukin bumbu-bumbunya. Ini bumbu halus tadi, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kemiri ya. Kita masukin langsung aja, tidak ada proses penumisan di sini. Oke, lalu kita masukin asam kandisnya. Ini saya menggunakan satu, atau kalau misalnya kecil-kecil ya 2 lah, kurang lebih 2. Ini rasanya asam sekali ya, sesuai dengan namanya, asam pade, asam pedas. Dan juga ini asam kandisnya saya pakai 2 juga. Terus ini pala kurang lebih seperempat butir lah, seperempat dari si biji pala itu. Kapulaga saya menggunakan 5, cengkeh 4-5 aja ya, cukup. Oke, selanjutnya saya masukin si cabai gilingnya ya. Oke, ini tadi kalau misalnya kalau kita mendidih daging biasanya kan suka ada kotoran atau misalnya yang hitam-hitam, kita angkatin ya, kita buang. Oke, kita aduk. Nanti terakhir kita masukin tomat, tapi nanti nunggu si dagingnya lebih empuk dulu ya. Kita tunggu sekitar 10 menitan lagi. Oke, selanjutnya kita masukin tomat. Saya tadi lupa ya, dalam bahan-bahan ada tomat juga kita pakai. Saya pakai tomat 1 buah yang besar. Kita dibejek aja sebentar, nggak usah sampai halus. Seperti ini. Karena si tomat ini membuat nanti si kuahnya lebih kental. Oke. Kita masukin. Kita tutup lagi sampai dagingnya empuk. Nah, dagingnya sudah mulai empuk sekarang. Tuh. Ya. Wow. Sekarang kita masukin kentangnya. Kentang ini sebenarnya opsional aja sih, mau pakai silahkan, mau enggak juga silahkan. Cuma kalau kita pakai kentang ini menambah kekentalan dari si kuahnya, karena kan kita nggak pakai santan ya. Nah, seperti ini. Ya kira-kira kalau misalnya kentangnya kecil 2, kalau misalnya gede 1 juga cukup sebenarnya sih. Terus kita masukin garam. Garam sedikit dulu. Terus saya di sini pakai penyedap yang jamur, yang warna mesti, sedikit saja. Kita aduk sebentar. Oke, sekarang ini adalah tahap terakhir. Kita tunggu sampai benar-benar matang, dagingnya empuk, kentangnya juga matang. Oke, mungkin sekitar 10-15 menit lagi ya. Kita tutup lagi dengan api sedang. Nah, sudah matang sepertinya. Dagingnya sudah empuk. Si kentangnya juga sudah empuk. Kita akan plating ya. Ini tinggal dimakan sama nasi putih, sama kerupuk, udah deh. Ini saya sengaja agak berkuah ya,
Kalau misalnya untuk kuahnya mau lebih sedikit boleh, mau banyak kayak gini juga boleh. Nah, ini masakan Padang yang paling sehat ya, karena nggak pakai santan, karena nggak ada proses tumis menumis, nggak ada minyaknya. Apalagi kalau misalnya mau pakai ikan, ikan tongkol, ikan tenggiri. Nah, ini dia sampade daging atau asam pedas daging ala saya. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dicoba di rumah. Dan jangan lupa minta like-nya, subscribe, dan juga komennya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silahkan tanya di komen. Dan nanti saya akan tuliskan di description box untuk resepnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.